Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamil. Berikut adalah presentasi saya mengenai tugas saya yang berjudul Pengaruh Pandemi Terhadap Kinerja Kerja Karyawan yang Bekerja dari Rumah dengan Keluarga. Dosen pengampu Insinyur Haji Mukdi, MSPHD. Latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini yaitu pada akhir tahun 2019 ditemukan sebuah virus yang sangat berbahaya untuk kesehatan di negara Tiongkok. Virus berbahaya tersebut sangat cepat menyebar sampai akhirnya di awal tahun 2020 sudah masuk ke Indonesia. Dikarenakan virus tersebut sangat berbahaya, maka dianjurkan pada karyawan agar tidak keluar rumah oleh pemerintah. Maka mulailah diberlakukan bekerja dari rumah atau work from home, atau biasa kita kenal dengan WFH. WFH membuat para pekerja menyesuaikan bekerja dari rumah atau bisa juga disebut new normal atau kebiasaan baru. Bekerja dari rumah mungkin saja untuk sebagian pekerja bisa disesuaikan, tapi bagaimana jika mereka bekerja dalam keluarga, baik itu orang tua, saudara, atau anak mereka? Para pekerja harus sigap dengan kinerja kerja mereka walaupun mereka bekerja dari rumah. Identifikasi masalah. Variabel penelitian. Variabel bebas 1 yaitu pandemi, variabel bebas 2 kerja dari rumah, variabel terikat kinerja kerja karyawan, dan variabel moderator keluarga. Perumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu karena adanya pandemi dan karyawan memulai era new normal, yakni bekerja dari rumah sesuai anjuran pemerintah. Berikut merupakan rumusan masalah penelitian. Yang pertama, adakah pengaruh pandemi terhadap kinerja kerja karyawan? Kedua, bagaimana kinerja kerja karyawan yang bekerja dari rumah? Dan yang terakhir atau ketiga, adakah pengaruh keluarga dengan karyawan yang bekerja dari rumah? Kerangka berpikir. Ya, bisa dilihat kerangka berpikir menyesuaikan dengan variabel-variabel yang tadi, yaitu pandemi, kerja dari rumah, keluarga, dan yang poin utamanya adalah kinerja kerja karyawan. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Dari kerangka berpikir yang tadi, dapat disimpulkan ada beberapa pengaruh langsung. Di antaranya, yang pertama, diduga terdapat pengaruh langsung pandemi terhadap kinerja kerja karyawan. Kedua, diduga terdapat pengaruh langsung kerja dari rumah terhadap kinerja kerja karyawan. Ketiga, diduga terdapat pengaruh langsung pandemi terhadap keluarga. Keempat, diduga terdapat pengaruh langsung kerja dari rumah terhadap keluarga. Kelima atau yang terakhir, diduga terdapat pengaruh langsung kinerja kerja karyawan terhadap keluarga. Selain pengaruh langsung, terdapat juga pengaruh tidak langsung. Yang pertama, diduga terdapat pengaruh tidak langsung pandemi terhadap keluarga dengan kinerja kerja karyawan. Dan yang kedua atau yang terakhir, diduga terdapat pengaruh tidak langsung kerja dari rumah terhadap keluarga dengan kinerja kerja karyawan. Lalu, yang berikutnya merupakan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama, mengetahui dan menganalisis pengaruh pandemi terhadap kinerja kerja karyawan. Yang kedua, mengetahui kinerja kerja karyawan yang bekerja dari rumah. Dan yang terakhir, mengetahui ada tidaknya pengaruh keluarga dengan karyawan yang bekerja dari rumah. Lalu tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di beberapa perusahaan, lembaga, atau pemberi kerja di daerah Jakarta yang menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work
from home (WFH) di Jakarta. Jakarta sendiri merupakan kota besar yang menjadi pusat tempat bekerja dengan mobilitas yang tinggi. Adapun subjek dan objek penelitian ini adalah apakah pengaruh dari pandemi dan bekerja dari rumah dengan kinerja kerja karyawan. Karena menurut peneliti, apabila bekerja dari rumah dapat saja mungkin mengganggu kinerja kerja dari karyawan dengan adanya keluarga. Kegiatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor, lembaga, ataupun bekerja di Jakarta dan insya Allah akan dilaksanakan pada bulan September 2022 sampai dengan Januari 2023. Kegiatannya diantaranya adalah pengajuan judul di minggu pertama sampai pertengahan September, pembuatan proposal di pertengahan September sampai pertengahan Oktober, seminar proposal insya Allah di awal sampai pertengahan November, revisi proposalnya dari pertengahan November sampai awal Desember, bimbingan tesis di minggu kedua Desember sampai awal Januari, penelitiannya di bulan Januari, lalu insya Allah sidang tesisnya di bulan Februari, insya Allah di awal atau mungkin di tengah Februari. Lalu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, berupa informasi penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka usia responden, dan hasil tabel dari tanggapan responden sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Data yang digunakan dalam penelitian tesis ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil secara langsung dari objek penelitian. Data yang digunakan nanti berasal dari penyebaran angket kepada para karyawan WFH di Jakarta. Sedangkan data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data umum dari peneliti terdahulu, jurnal, dan lain-lain terkait dengan kinerja kerja karyawan. Instrumen penelitian. Skala pengukuran yang digunakan untuk masing-masing variabel adalah menggunakan skala Likert. Dengan kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir dalam penelitian ini adalah 10%. Dimensi kinerja kerja karyawan terlihat dari daftar pernyataan, memungkinkan karyawan memberikan pernyataan terkait kinerja kerja dengan pengaruh pandemi dan keluarga, yang bekerja dari rumah lebih mendekati kenyataan yang sebenarnya. Lalu yang terakhir adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan-karyawan yang bekerja dari rumah di Jakarta. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi. Dalam penelitian ini, untuk menghitung jumlah sampel minimum yang harus diambil terlebih dahulu, peneliti menentukan nilai P dengan mengambil sampel sementara sebanyak 75 responden untuk diberi angket. Dari 75 angket tersebut, yang tidak sah diharapkan sebanyak 5 angket, sehingga nilai P dapat dilihat dalam tabel maksimum rate of occurrence. Sekian informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.